Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wastur uyubana waghfir dhunubana wassir lana kulla khair bi yadika innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pertama sekali yang kita hormati Ketua KR Bapak Ketua Hubungan Bapak Lurah dan semua pasukan yang bertugas di Masjid An-Nur yang tercinta ini, serta semua pemuka masyarakat, sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz, muallimin dan muallimat. Kita semua berada di rumah Allah, kita tuntut tamu Allah. Bila kita masuk masjid, ingatlah masjid itu rumah Allah. Wa anna masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Firman Allah dalam surah Al-Jin. Masjid ini milik Allah, kita pun milik Allah, bumi langit ini milik Allah. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin sebagai pemilik alam ini, yang mengatur alam ini, mewajibkan kita berpuasa Ramadan. Ini manajemen Allah. Ini namanya manajemen, cara Allah mengatur alam ini. Patut kita bersyukur, membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin luas ilmu orang itu tentang Allah, makin cinta dia ke masjid, makin cinta kepada ibadah, as-salat, as-siyam dan lain sebagainya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Judul yang diberikan sama saya, meluruskan niat sebenarnya. Kita masih di awal Ramadan, meluruskan, membetulkan niat bersiap dan puasa ini. Mau meluruskan niat, kita mesti tahu apa itu Ramadan. Dalam catatan di sini diambil banyak sumber ya, Pak ya. Diambil banyak sumber. Tercatat di sini 23 nama dan julukan bulan Ramadan. Kalau dikembangkan mungkin 30 lebih. Nah, kalau 1 menit 1 poin sudah 23 menit nanti. Padahal masanya 15 menit saja. Nah, 1 makharah, ini istilah bahasa Arab ya. Bahasa kitanya pembersih. Patutnya bila kita berpuasa Ramadan setahun pula ya, sekali setahun maksudnya, keluar daripada madrasah Ramadan ini bersihlah maksudnya. Karena dijanjikan dalam hadis yang selalu terdengar dan di bawah ada hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang betul-betul berpuasa Ramadan dengan target iman dan ihtisab, diampunkan dosa terdahulu. Berarti kalau sudah diampunkan dosanya, dia sudah bersih. Yang kedua, syafi', memberi syafaat. Puasa ini nanti akan tampil di hari kemudian sama dengan Quran. Kita akan menghadap Allah. Pas kita di mahkamah Allah, datanglah puasa kita itu. Oh, Bapak ini puasanya excellent, puasanya baik sekali. Tarawihnya, witirnya, kalau bisa tahajudnya juga, Qurannya. Quran dengan puasa nanti akan datang di mahkamah Allah memberi syafaat kepada bapak dan ibu. Pastikan kita puasa terbaik, memberi syafaat. Yang ketiga, bulan maghfirah dan taufik, keampunan, maghfirah untuk keampunan Pak ya. Taufik tadi malam sudah disebut. Taufik itu mau ke masjid, itu taufik namanya. Ringan langkahnya ke masjid. Masjid itu dekat di mata, dekat di hati. Itu namanya taufik. Mau kanan pegang Quran, mau mulut baca, itu taufik namanya. Allah berikan kemudahan. Yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis, yang dekat bertambah dekat, yang manis bertambah manis, yang ringan bertambah ringan. Itu namanya taufik. Taufik pertolongan Allah.
Kalau waktu belajar di perubahan dulu definisinya khalqul qudrati ala ta'ah. At-taufiq khalqul qudrati ala ta'ah, mampu kita berbuat taat. Selagi badan masih sehat, mau berjalan ke masjid, itu taufik ya. Jadi di bulan Ramadan ini Allah beri kita taufik. Kemudian tadrib al-aqal, tempat melatih akal. Kalau kita kurangi makan minum, kita kurangi bicara, kita jauhi yang haram, akal akan bertambah baik, bertambah kuat. Kemudian tentang kesehatan jasmani, nomor 5, semua kita tahu kebanyakan penyakit yang dialami manusia, punca utamanya penyebabnya adalah makan tidak dikontrol, minum tidak dikawal. Di dalam Quran disebut kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Maka minumlah, jangan berlebihan. Allah sudah suka pada orang berlebihan. Kemudian tentang muraqabah, nomor 6. Muraqabah itu kita melihat, kita tuh dipantau Allah 24 jam. Bangunnya kita, tidurnya kita, paginya, sorenya, siangnya, malamnya. Karena Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang ngasih kita tenaga, Allah yang ngasih kita sehat. Kita bukan dipantau saja lagi, dijaganya. Kalau orang itu kekasih Allah, orang yang dijaganya diserahkannya kepada malaikat. Kalau orang itu tidak disukai Allah, diserahkannya kepada malaikat, kepada musuh malaikat. Maaf ya. Jadi manusia ini ada 2. Ada yang partnernya malaikat, ada yang konconya iblis. Malaikat dan iblis itu pasukan Allah. Surga neraka Allah punya. Malaikat dan iblis itu pasukan Allah. Kemudian berbanyak doa. Di bawahnya ada doa motivasi Ramadan Pak ya. Boleh kita baca. Allahumma alaina bisyami Ramadan wa qiyami imanan wa ihtisaban. Allahumma alaina bisyami Ramadan wa qiyami imanan wa ihtisaban. Allahumma alaina bisyami Ramadan imanan wa ihtisaban. Karena ini menjadikan siapa yang puasa dengan iman, yakin, ihtisab dan mencari kesempatan beramal semaksimal mungkin, diampunkan dosa terdahulu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu riwayat, satu lagi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berikutnya tajdidul iman. Bulan berbaru iman. Kita ini yang mendorong kita untuk beramal. Sebagai power, sebagai tenaga kita adalah iman. Iman itu bisa mundur, bisa kendur, bisa luntur, dan bisa kuat. Insya Allah di bulan Ramadan masanya kita untuk memperkuat iman. Dengan banyaknya datang ke masjid, dengan banyaknya tilawah Quran, banyak rezeki kita lalai. Kemudian qaul nafs, melatih dan mendidik nafsu. Kita ada nafsu yang menghalangi manusia beribadah ini. Ada nafsu, ada syaitan, ada keduniaan, ada manusia, makhluk. 4 ini faktor yang menghalang orang itu beribadah. Al-awai bahasa Arabnya, al-aqbar, al-awai 4. Faktor penghalang itu ada 4. Jadi di bulan Ramadan kita berusaha menjinakkan nafsu kita menjadi nafsu al-mutmainnah. Menurut ulama, nafsu itu ada 3 sifatnya. Nafsu yang paling jelek, nafsu ammarah bisu. Itu yang Ramadan pun masih susah ke masjid lagi, nafsu kita doakan ya. Ramadan pun masih susah lagi pegang Quran, nafsu kita. Kemudian nafsu lawamah, al-ammarah bisu, partnernya iblis. Dibahaskan oleh ulama dalam kitab Ar-Ruh, bisa ditulis di Sofia, judul kitabnya Ruh. Nafsul ammarah, partnernya malaikat, kadang-kadang setan. Tapi nafsul mutmainnah menjadikan target kita, yaitu nafsul mutmainnah itu partnernya malaikat. Tentang nafsu ya. Kemudian bulan di mana pintu surga terbuka semuanya, pintu neraka
ditutup. Subhanallah. Kesempatan ingin berbuat baik itu, ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki hubungan dengan Allah yang selama ini hubungan tidak begitu baik. Nah, bulan Ramadan inilah masanya. Kemudian menjadi akhlak yang mulia. Kemudian bulan Ramadan ini dalam hadis disebut rezeki orang beriman bertambah, karena logikanya patutnya kita banyak bersedekah. Bersedekah itu mendatangkan rezeki. Al-hasu ala syukur, merangsang untuk bersyukur. Kita terasa kita lapar, kita dahaga, kita penat, kita capek, kita lemah. Kita teringat orang yang tidak cukup makannya, minumnya, tidak cukup keperluan biologinya, lalu kita bersyukur kepada Allah. Bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan pembebasan dari neraka, ini semuanya Pak ya. Memang sebut dalam hadis, bahkan sebutannya awalur rahmah katanya, wa awsatu maghfirah wa akhiruhu al-'itqu minan nar. 10 pertama bulan puasa itu bulan rahmat, 10 kedua bulan maghfirah, 10 terakhir bebas dari azab neraka. Setiap malam ada daftar orang-orang yang dibebaskan dari azab neraka. Mengikut kesungguhannya dalam berpuasa. Ada daftar baru. Ada daftar baru. Kalau dia tidak termasuk di hari pertama, dari kedua, dari ketiga sampai terakhir Ramadan, ada checklist, ada daftar orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Kemudian mengisi tenaga jiwa ataupun tenaga rohani dan akhlak. Bulan bebas daripada kekuasaan nafsu dan syaitan. Bulan menanamkan kasih sayang terhadap golongan yang kurang berada. Bulan Al-Quran nomor 18 sudah Pak ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bulan Quran. Masih ada masa kita berapa menit kita dengan Quran, pagi, sore, kapan? Kalau kita bisa membaca sejuz bagus, 2 juz bagus. Tadi saya ketemu dengan jemaah, sudah lebih 10 juz dibacanya. Upawanya kuat ya. Kemudian bulan kita itu berkompetisi, berlomba. Syahrul munafasah alal khair fastabiqul khairat. Patutnya suami dan istri, siapa yang banyak baca Al-Qur'annya? Ayah ibu dan anak-anaknya, siapa yang banyak baca Al-Qur'annya? Siapa yang di depan? Siapa yang lebih unggul? Itu patutnya kita tarik kita bulan Ramadan. Bulan ditingkatkan pahala nomor 20 sampai 10 kali ganda sebut dalam hadis. Contohnya di sini, kalau hari ini biasa sholat berjamaah katakanlah 25 derajat kali 70 berarti 1750. Satu sholat nilainya 1750. Tinggal maghrib. Nah, patutnya maghrib Pak ya. Patutnya maghrib berebut. Sebagaimana kita merebut tarawih dan isya, berebut juga maghrib dan subuh dan lain. Berikutnya, bulan mengenal pasti asyaqi was-sa'id, mengenal orang yang sukses dan yang gagal. Sukses dia rajin beramal, kalau gagal dia masih berpangku tangan lagi. Nauzubillah. Kemudian terakhir ataupun kedua terakhir, bulan Qiyam dan buka. Qiyam mulai dan menangis. Selain kita menempuh tarawih, sepatutnya ya kita akan berqiyam mulai. Contohnya setengah jam sebelum makan sahur atau 1 jam kita sholat di rumah. Sholat sunat di rumah nilainya menyamai sholat fardu berjemaah di masjid. Kalau bapak sempat sholat 2 rakaat sholat tahajud, nilainya sama dengan sholat subuh berjemaah di masjid. Kalau 4 pun kali-kala ya. Kemudian yang ke-23, bulan bertobat, berzikir dan istighfar. Banyaklah baca istighfar,
banyak kala baca zikir, zikir yang paling mudah, yang besar nilainya, subhanallah wa bihamdih. Dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdih 100 kali, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah khabban anhu khatayahu walau kana misla zabadil bahr. Siapa yang mau lidahnya menyebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, simpel Pak ya, sekali sebut sudah hafal. Subhanallah, ayo kita baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. 100 kali Pak ya. Dalam hadis sahih, dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di laut. Buih di laut itu setiap detik ada yang baru. Buih yang tadi dah melebur, datang lagi buih yang baru, datang lagi buih yang baru. Subhanallah. Ini kata orang bagi mendapat mulia runtuh. Coba lah Pak ya, minimal 100 sehari. Dalam hadis juga disebut siapa yang bisa berzikir 100 pagi, 100 sore, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, nanti dari kemudian tidak ada orang yang bisa mengimbangi pahalanya. Yang paling top nanti kekayaannya di akhirat sana. Di akhirat sana kekayaan kita pahala Pak ya. Hidupnya mencari pahala, puasanya mencari pahala. Itulah belanja kita nanti di sana. Siapa yang bisa berzikir 100 pagi, 100 sore, subhanallah bihamdihi, katanya tidak ada orang yang bisa mengimbangi nilai pahalanya nanti di sana kecuali orang yang mengamalkan seperti itu atau lebih dari itu. Jadi alangkah bagusnya sebelum sholat, sesudah sholat, dalam perjalanan ke masjid, menunggu berbuka, menunggu beduk, menunggu adzan, di meja makan, menghadapi hidangan, ayo diajak anak-anak kita berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Zikir malaikat, zikir makhluk. Nah, kalau kita baca tafsir Al-Quran, subhanallah wa bihamdihi zikirnya makhluk. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah artinya sifat Allah dan nama Allah itu semuanya baik, semuanya. Tidak ada yang tak baik. Dikasihnya kita Ramadan supaya kita hanya dosa kita, supaya kita layak dibebaskan daripada azab neraka, supaya jannah jadi milik kita. Dikasihnya kita masjid. Masjid ini ladang amal Pak, lumpuh amal. Dalam hadis dikatakan siapa yang enak dulu di masjid, terbawa artinya di masjid, nanti dia kemudian dijamin selamat. Pertanyaan pertama, bersama 7 golongan pilihan Allah, termasuklah pemimpinnya adil, orang yang taat dan kecil, orang yang saling mencintai karena berinfak, orang yang waktu dia duduk ataupun beribadah di malam hari keluar air matanya, rajulun zakarallah khalian fafadul ainah. Inilah secara ringkas saya. Untuk penutupnya kita bacalah doa motivasi Ramadan ini sama-sama ya. Serentak saja. Allahumma munna alaina bisyami Ramadan wa qiyamihi imanan wa ihtisaban. Allahumma munna alaina bisyami Ramadan wa qiyamihi imanan wa ihtisaban. Allahumma munna alaina bisyami Ramadan wa qiyamihi imanan wa ihtisaban. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbu fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.